Selamat pagi Pak Guru. Ulangi. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Kurang kompak Pak Guru. Selamat pagi. Loh. Ya suka-suka guru mas enak. Jangan pakai lulu murid pan. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini kelas berapa? Kelas terbuka Pak, pertengahan terbuka. Ya, yang umum aja. Siapa aja boleh masuk, tukang baca kan gaduh-gaduh boleh Pak. Iya. Oke, saya absen dulu. Coba tolong yang dipanggil namanya, tolong tunjuk tangan. Kalau bisa nyaut ya. Kalau yang punya bacot ya, mulut. Tolong tunjuk tangan. Pak Tona? Pak Tona? Nggak ada. Nggak ada Pak, absen Pak. Nggak ada. Aminah? Tidak ada. Nggak ada. Kan tadi saya lihat di pasar pagi Pak. Jamila? Jamila besok ya? Jamila nggak ada juga. Nggak ada Pak. Suradi? Lagi keramas. Ngapain ini keramas? Wahab? Pak, ini kan rasa-rasanya bukan murid sini tuh Pak. Rizky? Rizky. Nggak ada Pak. Nggak ada. Coba. Oh, salah ini absensi majelis taklim. Halo Bapak ya. Maaf ya, maaf anak-anak. Oke, sekarang ini nih baru nih. Oh iya nih. Di sini namanya bangsa Jemendrik, begitu. Jimendrik. Iya, nggak ada Suradi, nggak ada. Jimendrik mudok bukan. Acing? Iya Pak. Ya, bagus. Itu baru dia tadi juga yang gue demen begitu. Selamat. Yes, sir. Oh, ada ya murid impor di sini ya. Enggak Pak Guru, cuma bisa juga yes aja, yang lain nggak bisa. Oh, kamu? Iya. Hmm. Cakep ya? Mas Nabi? Iya Pak, udah nih. Iya. Bambang? Keramas Pak. Hah? Keramas. Keramas Pak. Oh iya. Jadi tadi banyak beli yang keramas apa ya? Bambang besok bulan pasang. Oh, iya, iya, iya. Tuti? Lagi keramas juga. Lu mau nggak tuh tikam ini? Sekolah nggak serius. Iya, nggak apa-apa. Tetangga mungkin ya, Bambang sama Tuti ya. Bilangin sama si Pak Bambang biar nggak keramas, bundurin aja. Nah, tolong jangan ngomong soal gundul. Sorry Pak. Jangan ngomong yang berbau-bau kepala ya. Saya itu nggak pakai gundul ya. Ya, terus mati. Mati ke Seleo. Ada Pak, ada Pak. Ada, oh iya, tidur. Dewi? Ya Pak. Ada. Semuanya Pak Bambang. Lengkap ya? Nggak ada yang absen lagi? Nggak ada. Warjo? Cuti Pak. Hah? Dulu. Warjo mana? Warga cuti hamil Pak. Ini sekolah apa ya? Kantor sih ada yang cuti? Cuti Pak, kemarin permisi sama saya. Izin. Izin. Iya, cuti bilang saya mau cuti dulu. Om istri saya hamil, bukan warga yang hamil. Kalau warga hamil terus cuma tadi. Izin lah. Ini kamu orang mana nih? Saya dari Gombong Pak. Pantes. Dapat Thailand. Iya. Pantes ngomongnya nekuk bener. Gurih banget. Iya. Saya nggak ditanya Pak. Nggak ditanya. Iya. Itu kelihatannya bukan angin aja. Aja kan nganggur. Nama kamu siapa tadi? Jemendrik. Dono. Ngomong Jimendri. Sorry Pak. Ya. Jakarta asli. Asli. Iya. Asli dari Jakarta? Iya. Iya. Iya Pak. Jakarta pindah ke Solo ya? Anak saya siapa ya? Saya wali muridnya banyak Pak, tergantung yang ngawasin. Anak asuh Pak. Anak asuh ya? Anak asuh Pak. Asuhan siapa ya? Asuhan Kak Seto. Bagus. Saya senang murid-murid di sini dinamis. Ya, saya terus bangga belajar Pak. Kami ini kan namanya baru hari pertama kan ya. Jadi refreshing dulu ya. Oke, anak-anak kita akan mulai pelajaran hari ini.
Ya, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan buat anak-anak baru, saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum bayar uang bangku, tolong bayar uang bangku nanti di kantor ya. Loh, Pak, dulu kan saya sekolah sini sudah bayar uang bangku, kok masa saya bayar lagi? Itu uang bangkunya kemana itu? Uang bangku itu istilah, bukan warisan. Terus kakaknya udah bayar, ente kagak ya. Jadi bangku kayak tisu, Pak ya? Ya udah saya ganti. Saya ganti Ganti bukan uang uang. bangku. Apa? Gampang tinggal ganti uang pagar. Ya, sekarang uang pagar yang tahun ini ya. Perasaan pagernya 5 meter ya? Pagernya cuma satu. Oh nanti kalau masuk murid baru ganti lagi pagernya Pak. Justru itu, pagarnya kan yang di depan tuh kelihatan kan? Iya. Baru 2 meter lari. 2 meteran. 2 meter setengah kali itu ada gitu. Nah itu nanti kan padahal kesananya kan masih 14 km lagi. Jadi nyicil. Betul, ini sekolahnya petangsi. Barang anak-anak saya juga nih gue bingung. Katanya sekolah ada yang bumi sebelah pelang. Murid apa? Ya, tadi yang belum bayar uang pagar, tolong besok bayar uang pagar, ya. Kemudian foto, berhubung kita akan menghadapi ujian, anak-anak ya, akan menghadapi ujian. Jadi ujian hanya kita hadapi saja. Ya, Jangan dikerjain, Pak. Jangan dikerjain. tergantung nanti. Iya, iya. Makanya banyak murid lulus. Ya sekarang murid nanti insya Allah lulus semua ya, tergantung daripada saringannya nanti. Saya ingatkan yang mau ikut ujian, ini namanya ujian, yang mau ikut boleh. Sekolah begini bebas. Enak. Kalau itu bayar boleh nggak boleh bayar? Iya. Ngajar boleh, nggak ngajar boleh. Kita kalau ada apa tetangga kondangan segala kita nggak ngajar. Juga saya ingatkan tadi yang mau ikut ujian foto jangan lupa ya, foto 2 saja 2. Berapa kali berapa Pak? Ukuran postcard. Postcard. Iya, postcard. Berapa banyak? 2. 2. Ini tadi kuping taruh mana sih? Jongkong, Pak, kuping. 2, jadi 2 postcard. Postcard. Yang satu kan ada 2 tuh. Yang satu postcard, yang satu ukuran kartu pos. Ya. Lain. Adegannya sama Pak? Hah? Gambarnya sama? Maksudnya? Ya mungkin satu ngadep kiri atau ngadep Oh kanan. enggak, maksudnya fotonya. Fotonya ya? Fotonya kalau bisa yang satu itu yang lagi mandi ya. Betul lagi mandi. Yang satu. Yang satu lagi manjat pohon kelapa, sampai di puncak, loncat, kepala duluan di bawah, itu potret itu. Bagus lu. Itu aja marah. Pak. Ya, oke jangan lupa jadi tadi uang pagar dan foto ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita masuki pelajaran hari ini. Anak-anak, berhubung ini namanya juga hari pertama, saya akan tanya, bagaimana kita mulai pelajaran ini dengan pelajaran ilmu alam anak-anak? Tidak setuju. No, Tidak. susah. Oh, ada yang murid dari bulu gadian. No. Kita tinggalkan pelajaran ilmu alam. Ya, oke. Kita masuk pelajaran fisika anak-anak. Nggak setuju? Susah Pak. Kita tinggalkan. Pelajaran kimia anak-anak, kimia. Ya, kita tinggalkan saja. Baik, kita masuki pelajaran ilmu bumi anak-anak. Nah, itu Pak. Nah, memang yang sudah direncanakan dari tadi juga ilmu bumi ya. Sampai nanti situ bilang fisika setuju, saya bahannya nggak ada. Ya Pak. Ya. Kalau begitu anak-anak di sini di situ. Jadi ilmu bumi lah ya. Ilmu bumi. Ya. Bukan ilmu kudu ya. Oke, hari ini kita masuki pelajaran ilmu bumi. Kalau kita berbicara mengenai bumi, maka kita akan selalu dihadapkan pada persoalan asal muasal bumi, atau ya dengan kata lain, kapan terciptanya atau kapan lahirnya bumi itu. Ya. Wah. Nah, Siapa yang tahu Pak lahirnya bumi? Itu dokternya siapa itu? ya, maka kita akan dihadapkan pada kapan lahirnya bumi itu. Nah, di sini di buku saya ini yang saya baca ada sebuah teori, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi itu lahir kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu. Bohong. Kemarin itu ya, kakaknya saya sudah 3 tahun yang lalu sekolah di sini juga, katanya umurnya bumi 4.500 juta tahun. Kok nggak nambah-nambah? Di sini nggak buku. Iya, dulu waktu saya masuk sekolah juga 4.500 kayaknya. Kenapa jadi sekarang 4.500 juga? Ya pokoknya kurang lebih lah. Ya. Ya. Jadi bumi itu lahir 4.500 juta tahun yang lalu telah lahir gitu ya.
Cuma memang sampai saat ini diakui, sama-sama diakui, tidak jelas di rumah sakit mana dia lahir. Jadi memang saya akui. Dan siapa yang menolongnya memang kurang begitu di copy begitu ya. Nah, ini ada satu lagi, menurut teori Uskup Agung Husserl. User ya? Husserl. Dari mana? Dari Irlandia. Oh, Irlandia. Nah, itu dia keluarkan teori ini pada tahun 1650. Wah. Ya. Bumi itu lahir menurutnya adalah pada tanggal 23 November 404 tahun sebelum Masehi. Oktober. Oh iya iya. 4004 tahun sebelum Masehi. Oh, kalau gitu bumi bintangnya ini berapa ya? 23 Oktober? Mungkin. Bumi mau pakai bintang sih. Taurus bintangnya. Ya. Nah, jadi 23 Oktober 4004 tahun sebelum Masehi. Nah, bumi itu anak-anak. Konon katanya bulat. Lah, Tanya guru kok nggak yakin? Saya akan yakin kalau saya sudah membuktikan. Oh. Saya belum pernah muter. Ya. Jadi memang belum bisa diketahui pasti oleh saya maksudnya bahwa bumi itu memang benar-benar bulat. Jadi mesti pakai konon. Konon. Jangan dibalik, Pak. Bukan. Oke. Ya, baik. Bentar, ini anak dinamis sekali. Dan itu bumi yang saya maksud, ya. Bumi itu selalu berputar. Jadi bumi itu berputar. Ya. Menurut apa anak-anak? Menurut kehendak yang kuasa. Iya, betul. Pintar anak-anak ya, penganut aliran Utali Kumahua. Menurut kehendak yang kuasa, memang semuanya harus menurut kehendak yang kuasa. Jadi teorinya di sini sebetulnya begini. Kalau kenapa bumi berputar kok manusia tidak jatuh ke planet yang lain? Ya, itu karena bumi itu sendiri mempunyai daya tarik, mempunyai gravitasi, ya, mempunyai gravitasi. Ya. Ngerti apa? Coba insight ini. Tidak tahu, Pak. Yang terus terang dan saya yakin-yakinnya saya tidak tahu sama sekali, Pak. Gravitasi tidak tahu? Apalagi yang itu. Kamu Aji? Gravitasi, Pak. Tahu apa? Merek jin, Pak. Itu bukan gravitasi. Memang hampir sama tapi bukan gravitasi. Oh, bukan ya? Tahu apa artinya gravitasi ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Cuma mungkin anak-anak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ayo kita tinggalkan saja masalah gravitasi. Ya. Guru sebenarnya pintar apa enggak ini? Kita udah bayar dibohongin. Kalau kita masuk ke masalah gravitasi lagi, itu pada kita akan masuk ke soal-soal yang lain, nanti kita makan waktu. Oh iya. Time is money, you know? Nah, Oke, tidak tahu ya? Kita tinggalkan sudah. Baiklah, ya. Oke. Kita masih tetap di ini aja dulu ya, di ilmu bumi. Iya. Ya. Sekarang saya ingin tahu pengetahuan anak-anak sampai di mana. Sekarang Jepang terkenal dengan Fujiyama. aduh, pintar ini yang satu. Sekarang kamu Mesir terkenal dengan Piramida. kamu mengetahui apa yang terkenal lagi? Tahu, Pak? Apa? Idi Amin. Terkenal apanya? Hitamnya, Pak. Ini Amin terkenal presiden muda. Oke deh, daripada berlarut-larut kita memang masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah. Sejarah ya, history. Iya. History. Ya. Historis. History. Ya, suka-suka saya. Pak Guru dari Saya ikuti saya. Mo. Itu dagelan kuno. Kita baru mau ngomong. Itu dagelan. Oke, anak-anak sejarah. Kemarin ini kita sudah bahas sejarah-sejarah yang lain. Sekarang kita masuk pada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro. Wow, asik. Asal apalan ini biasanya anak-anak yang punya darah muda, gejolak yang sedang menggebu-gebu, senang akan hal-hal peperangan ya. Oke, sekarang perang Diponegoro mungkin ada yang tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun Nggak tahu. Saya tahu. Nggak tahu. Kamu? 1825 Pintar sampai dengan? selesai. Perang Diponegoro akan selesai, jadi sampai dengan selesai. Tapi selesainya itu tahun berapa? Nah itu belum ada dalam catatan saya itu. Bilang tadi jangan sok. Iya. Jadi
Perang Diponegoro 1825 sampai dengan tahun 1830. 5 tahun peperangan itu ya. Nah, sekarang perang Diponegoro itu terjadi di mana kamu? Di lapangan, Pak. Di medan perang. Di mana? Di lapangan. Kalau di rumah bukan perang, arisan. Ya lagian juga nggak ada yang bilang di Istora sih ya. Nah, jadi perang Diponegoro itu terjadi di tempatnya, gitu ya. Sama itu Iya. Yang ditulis di sini di mana? Lupa, enak aja. Oh, tahu saya. Di mana? Di Ponorogo. Mas. Ya. Kira barok. Tentang Diponegoro itu di mana? Di Ponorogo. Ya, sorry. Nah, sekarang dalam peperangan Diponegoro itu banyak sekali memakan korban. Waduh, sedih deh, sedih. Benar. Ya. Itu lagi perang lagi zamannya ini lagi itu ada kali ya makan korban. Termasuk 5 tahun katanya nggak ketemu. Ya. Sekarang banyak sekali yang gugur. Siapa kali yang gugur itu? Yang meleng. Ya kalau siap-siap mah nggak gugur, Pak. Kalau meleng misalnya ngobrol atau Salah. Siap. Sejarah tidak mempersoalkan soal meleng atau tidak. Jangan salah ya. Jadi korban itu banyak waktu pengenalan Diponegoro antara lain prajurit ya, anak-anak ya. Entah itu prajurit Belanda, prajurit Diponegoro, pokoknya kan korbannya prajurit. Iya. Lebih tepat daripada yang lain. Iya. Pak Guru pinter. Iya, soalnya saya waktu itu belum inventarisir satu-satu siapa namanya yang begitu meninggal. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro, kamu asing dipimpin oleh Apanya, Pak? Pangeran Diponegoro dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro dipimpin perangnya apa apanya nih, Pak? Lupa saya. Perang Diponegoro dipimpin oleh Diponegoro, Pak. Pinter. Sekarang kamu. Perang Imam Bonjol dipimpin oleh siapa? Ya Imam Bonjol. Pinter. Kamu lagi asing. Perang Salib dipimpin oleh siapa? Oleh Salib, Pak. Salah. Salib? Salah. Siapa? Kamu. Kakaknya Salib. Kakaknya Salib. Salib. Iya. Ya, perang Salib dipimpin oleh komandannya. Ya. Namanya nih guru pegang ngeles. Kalau nggak bisa ngeles. Sekarang tahu nggak kamu sebenarnya perang Salib siapa yang mimpin? Yang nggak mimpin, Pak. Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu dulu tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oke, kita tinggalkan saja perang Salib. Ya. Kita masuk ke dalam negara-negara. Sejarah dunia, Pak. Sejarah dunia. Sejarah dunia. Presiden Amerika tahu kan presiden Tahu, Amerika? Pak. Sekarang siapa namanya? Yang sekarang, Ronald Reagan. Bagus ya. Ronald Reagan. Coba kamu sebutkan Ronald Reagan. Suruh nyebutin apa ya? Iya, susah-susah lidah kamu. Enggak, ini bukan nanya, ngeledek. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Oke ya, Ronald Reagan. Sekarang saya tanya, Presiden Amerika yang pertama, kamu, Dono, siapa Presiden Amerika yang pertama? George Washington. Betul. Bukan George. Apa? Bacanya jangan letter lah. George Washington. Oh iya, jangan. George Washington. Washington DC. Lah? Di sini, Pak. Ya kan itu Washington DC, District of Columbia. Oh iya. Presiden Amerika yang kedua siapa asing? New York. Washington kita New York. Presiden Amerika yang kedua bukan New York. Siapa? Kurang tepat kamu. Kurang Las Vegas. Oh. Atau Honolulu. Ya. Bukan gua ya. Bukan. Oke. Sekarang itu tadi Amerika adalah suatu negara yang berbentuk tanah dan air. Republik. Oh, republik. ini satu negara lain ya. Lah, negara Amerika berbentuk apa? Yang mana tahu saya? Untuk negaranya apa? Republik. Ya, Mau kamu jawab nggak sih? Kenapa sih? Adwin saya. Pak Guru nafsu. Bener. Ya. Sekarang ini. Kalau tadi Amerika adalah negara republik. Ya. Sekarang Inggris negara apa? Oh, negara monarki. Nah, negara apa tadi? Monarki. Ya, itu diketuai oleh seorang ratu. Yang namanya ratu siapa? Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Ratu siapa? Elizabeth. Iya, ini paling bagus. Iya, saya ini aja. Ratu Elizabeth itu punya suatu yang gelarnya adalah pangeran. Pangeran. Pangeran siapa asing? Pangeran Telesonik. Udah pangeran telesonik sih. Pangeran Philips.
Ya, ilang bilik nggak telepon ini kan sama-sama radio kan. Oh gitu ya. Ya, kamu tadi jawab pangeran telesonik. Maksudnya kamu apa sih? Dari tadi kamu saya lihat ngaco terus kamu ya. Bukan Pak, maksudnya saya mau ngelihatnya sama-sama radio lah gitu. Sini kamu. Iya Pak, tampar aja Pak. Galak bener. Sini. Iya Pak. Kamu dari tadi berisik aja saya lihat kamu cari perhatian ya kamu. Oh iya Pak, saya tahu nyari kemana-mana perhatiannya. Banyak. Kamu nyari kemana? Kamu jangan ikut-ikut. Ayo Pak, maju terus. Kamu mau saya hukum keluar atau saya hukum dengan pertanyaan? Maksudnya Pak, saya nanya. Iya. Coba, Pak. Saya yang nanya. Boleh Pak. Enggak keluar saya. Kamu mau keluar? Betul? Enggak. Sekarang? Ngapain juga saya mau Pak? Kamu waktu yang kemarin masuk nggak? Kemarin masih Pak. Masuk. Kamu terangkan soal Romawi. Sekarang. Romawi. Kalau kamu memang betul-betul mengikuti pelajaran soal Romawi, sejarah Romawi yang kemarin saya ajarkan. Romawi? Terangkan, nggak usah manggil temennya. Terangkan. Bukan Pak, maksudnya mau nerangin kan mau kayak orang nerangin. Romawi, ibu kotanya Roma. Apa? Roma Pak. Ibu kotanya? Ibu kotanya Roma. Betul. Roma. Romawi didirikan pada tahun 504 sebelum Masehi. Tahunya dari mana? Tahunnya dari buku Pak. Ya, terus. 504 sebelum Masehi didirikan oleh seorang raja bernama Romulus. Romulus punya saudara namanya Roburik. Kembar Pak. Itu dari mana? Romulus benar. Romulus Pak. Kan dia anak kembar dua Pak. Yang satu Roburik Pak. Benar. Tapi sejarah Romulus doang. Ada buruk, nggak disebutin karena burik dia malu Pak. Saya udah pernah lihat. Teruskan. Romulus punya putra, pangeran yang berjudul Ayo bernama Pangeran Agustus. Iya. Pangeran Agustus adalah saudara kembar juga. Jadi Pangeran Romulus beranak dua kembar, yang satu. Satu anaknya Romulus, 1 Agustus. Dua Pak. Dua lahir kembar, yang satu berhubung satu berebut tahta Pak, dikirim ke Jawa Pak. Oh, ini menarik terus. Dikirim ke Jawa, namanya Pangeran Jumadilakir Pak. Dikirim ke Jawa dikasih nama? Di daerah Kebumen, namanya Pangeran Jumadilakir Pak. Wah, ini perlu diperbarui sejarah terus. Dia punya anak Pak di Jawa tuh, 11 orang. 2 rejep tuh. Ada Pak. Sapar mulut, banyak 11 orang. Mulut, dagu, mata, hidung. Kepala, pundak, lutut kaki. Iya benar. Ini Romawi Pak. Kamu awas kamu. Pelajari yang betul sekali lagi soal Romawi besok saya tanya. Tidak ada cuma dilahir nggak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada. Oh, Romulus siapa tadi? Romulus. Bapak teman-teman yang Roburik. Enggak sih, tertarik itu tadi Romulus. Mungkin juga. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tetap di Indonesia. Anda tahu sumpah ada? Tahu udah saya pelajari kan Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Yeah. Sekarang apa artinya Sumpah Palapa? Sumpah Palapa artinya Gajah Mada tidak boleh makan hamburger. Sumpah Palapa Iya. itu Gajah Mada itu bersumpah tidak akan makan bukan hamburger. Makan palapa. Wah, tidak mungkin. Apa tidak? Masa Gajah Mada makan palapa? Mana kuat palapa sudah gitu Pak. Nanti domelin peruntal Pak. Aku berpacaran sama si Midan, saling cinta dan sehidup semati. Pikir-pikir pacarannya udah terlalu lama. Dengan modal cinta ku lamar si Midan. Aku bingung, makin lama aku semakin bingung. Kakek nenek, orang tua memaksa.
segera melamar Ling-Ling pacarku. Alasan mereka, aku sudah tua. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kawin muda. Dan kalau kawin muda, nggak janji deh. Ya kan? Saya juga nggak janji. Kenapa? Selalu jarang janji. Nggak ada yang bisa dijanjiin. Kasihan deh kamu. Lagi lo ingkar terus, tapi janjinya kagak. Suruh kampanye, suruh janji. Kampanye nggak janji, nggak ada yang memilih lo. Yang salah. Dapat dulu baru janji. Enak. Aku bosan. Aku jenuh jadi playboy kacangan. Kiri kanan banyak cewek di tangan. Aku janji cintaku terakhir untuk si Yayang. Kan ku lamar dia hari ini juga. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kawin muda. Dan kalau kawin muda, gak janji deh ya. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kawin muda. Nah, iya nggak tuh? Dan kalau kawin muda, Nggak janji deh. bener nih nggak janji nih. Bener. Nggak janji deh. Lagi lo apa yang mau dijanjiin? Apa kagak gablak lo? Lo kan mau kondol lo. Modal konsisten doang lo. Nggak janji deh. Lagi yang dijanjiin juga nggak ada lo. Nggak janji dah. Lagian lo kan kalau mau mintanya doang janji. Bodoh. Bodoh. Nggak janji nggak. Bodoh. Ya buat kas. Biarin aja lu. Isut nungguin gua. Bodoh. Palapa itu gara-garanya ini baru dikasih nama palapa. Palapa itu sebetulnya zaman dulu itu sebuah makanan. Makanan. Ya, ambil. Itu makanan kalau sekarang rebung. Oh, Palapa. jago apa namanya? Bambu muda. Enggak lah, lain rebung sama bambu muda lain. Banyak. Gilek. Nah, bukan lain, rebung aja rebung. Iya. Rebung ya. Nah, rebung. Jadi palapa itu mengambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang, setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing. Nah, itu Belanda. Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah, ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk. Itu disebut VOC. Ingat? Ingat kan VOC ya? Nah, ingat VOC? Ya, terserah Bapak aja lah. VOC ingat ya? Ya. Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda, Pak. Karena yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PD Muncul Jaya, Pak. Kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan. VOC. Singkatnya. Nggak tahu? Kamu? Nggak tahu bangga. Sorry Pak. VOC itu Verenigde the Oost Indische Company. Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan, Pak. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Nggak tahu, Pak. Ngaku aja. Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Hah? Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda. Ya semua juga tahu kalau usaha dagang dalam bahasa Belanda. Artinya Verenigde the Oost Indische Company itu tahu nggak artinya? Saya serahkan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu anak-anak? Kita tinggalkan saja soal arti. Enak, Pak. Guru kalau udah kepepet ngeles. Ya? Ya. Oke, penjajah Belanda dulu itu kemari satu hal yang dilakukan. Mengambil hasil bumi kita, untuk hasil alam kita, untuk dibawa ke negara.
Macam-macam dalihnya, yang itu berdagang inilah berdagang itu. Di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah, Pak. Pintar, betul. Ya, acing rempah-rempah ya. Kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang jauh dari Sumatera? Mengambil topi dan karet. Iya, pintar. Ada juga di sana ya. Ya, kamu siapa namanya? Sarja? Kan Reja? Ya, Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri, Pak. Hasil alam. Timun suri. Timun suri. Belanda. Bleba. Belanda kan puasa kali ya. Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Oh, ya kalau nggak salah sih TKW, Pak. Kalau nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid, Pak. Betul, Pak, sumpah. Iya benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda Bapak apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Percampuran, perkawinan campur, sama sama STR campur gitu ya. Ya, jadi banyak apa yang disebut Indo. Ya. Indo yang tidak disengaja. Iya. Artinya pas Belanda lagi melek ya. Belanda lagi melek. Penduduk melek ya. Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Yang disebut Indo, ya. Oh, anaknya keren namanya ya, Pak. Indo. Kalau anak Indo namanya Kristin gitu ya. Itu, makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Sawijah gitu ya. Iya. Iya. Itu belakangan memang begitu, Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus, Pak. Oh, masa? Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Libya Ando, Pak. Libya Ando. Libyanya Arab Ando. Oh, iya pintar. Kalau umpamanya bapaknya ibunya Arab, bapaknya orang Tegal, Muammar Arba'in. Muammar Arba'in. Kemarin tetangga saya ada, Pak. Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbacek. Itu kalau blasteran. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada, Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Oh, siapa tuh? Sony Betamax. Nah, itu mengenai perkawinan ya, itu bisa saja sekedar itu ya. Nama-nama itu tidak jadi soal apa artinya sebuah nama ada apa yang mengatakan begitu ya. Nah, ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah, ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja, Pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener, ini orang apa perak sih? Jadi maksudnya atau gitu, campur saja. Apa namanya nggak penting, apa artinya juga. Ya. Baik anak-anak, itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah. Ya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran Nggak istirahat? non-stop. Non-stop ya. Non-stop review. Ilmu hayat. Ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh, akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahan. Iya. Gitu ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah sebagai ngisep zat, Pak, untuk kehidupan tanahnya. betul. Ini Jawa itu pintar juga ya. Sekolahnya. Nah, sekarang kita masuk soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh, ini udah masuk bagian biji nih, Pak ya? Akar termasuk ya. Oh, jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu buat patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Ya. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunggang, tunggang atau tunjang, sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh, berbiji ganda. Ya, itu kembar. Gitu. Dua itu bijinya, Pak ya. Ganda. Berbiji ganda, ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak, tapi berakar serabut juga tidak. Oh. Jadi ada semacam banjiran gitu ya. Oh, banjir. Tumbuhan banjir. Dia akan berbiji ganda campuran. Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran ya? Iya, antara lim swicking dengan ipanali misalnya, begitu kamu menyentuh itu kan? Iya.
Ganda campuran jadi. Ya? Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini untuk sebuah patokan. Tanya Pak Guru. Ya. Nah kalau manusia itu berakar apa sih? Manusia? Manusia itu termasuk akar tunjang. Oh. Nggak berakar manusia mas. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Iya. Selalu kan ganda. Jelas ini punya berganda. Selalu berganda. Selalu berganda. Iya. Jadi kan mesti kawin kan. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masukin mengenai dunia hewan. Wah hebat. Hah? Iya. Senang kamu ya? Senang Pak. Ini kita masuki soal burung-burungan. Unggas. Unggas. Iya. Apa? Dan Tadi bengong aja sih. Unggas ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, Wah, percaya. Hitung aja sendiri dari 8.500 biar mampus orang lain. Banyak juga ya. Yang itu dulu siapa itu Pak? Ada yang khusus kang hitung, orang ada kerjaan aja burung itu. Kita menjadi enaknya gitu sensus burung. sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung penguin yang hanya bisa hidup di daerah dingin. Oh, di kutu. Jadi kalau dibawa kemarin mesti taruh di kulkas ya. Karena nama broiler ya. Broiler. Broiler. Ya. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Oh, Itu. Burung kakak tua yang bisa hidup di daerah yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja. Wah ini Itu tergantung yang bawanya. Gitu. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca. Iya itu. Burung apa tadi? Burung kakak tua bisa di hutan lebat. Ya. Ini burung mertua ya. burung. Oh ada Pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu Pak. Apa? Burung tukang ramal. Kayak gitu. Nah, yang suka nodolin padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya itu memang selalu dibawa-bawa ya. Iya. Nah, jadi jangan berpikiran buruk. Jangan parno. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya sayap Pak. Selalu. Identitas burung adalah bersayap. Bersayap. Maka itu burung selalu identikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa terbang? Tidak. Nggak mau jangan begitu dong Pak. Tidak semua burung yang tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Oh. kiwi. Ya, gimana mau terbang itu Kang Semir? Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran bukan merek semir. Oh iya, sorry Pak. Burung kiwi. Penguin tadi. Penguin. Ini kan lompat-lompat ya. Nggak bisa terbang. Burung puyuh. Ya, burung puyuh. Burung kudu. Burung kudu. Bukan burung kudu, bulu kudu. Oh, iya. Ini salah dulu nih atau ini. Ya. Jadi tidak semuanya bisa terbang. Begitu juga burung-burung yang lain ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang Pak. Burung siapa? Burung yang patah ketembak. Oh iya benar. Burung lagi meriang. Burung lagi bertelur. Burung yang sama kami ya. Iya. Pinter kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan. Ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya. Kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini, pokoknya antara burung buah gitu enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Oh, kalau buahnya besar, bijinya kecil. Seperti pepaya, semangka. Itu Pak buah apa sahabat Pak ya? Kadangnya gede, bijinya kecil, buah tuh aduh. Iya itu. Jadi pokoknya dan lain-lain lah. Jadi kalau ini buahnya besar, kalau bijinya kecil. Oh, jadi Jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya. Selalu terlindung. Terlindung. Ya memang Pak itu Pak. Iya. Biji itu selalu di dalam itu biji buah itu selalu di dalam Pak. Ya. Oke. Ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, dia akan mempunyai biji yang besar. Oh. Ya. Ya, nggak mungkin Pak. Contohnya Apa? mangga. Mangga bijinya yang tidak besar Pak. Tapi kan tidak sebesar pepaya. Bijinya lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar ya nanti meleduk. Korma. Hormat. Dan lain-lainnya. Oh iya. Ya.
Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah ada gitu ya. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede. Kenapa, Pak? Karena sok pamer bijinya di luar. Oh iya. Jambu mede ya, Pak. Bijinya nongkrong, Pak ya. Sombong bener itu jambu ya. Orang-orang ada di dalam jadi keluar-keluar. Iya juga membaca keliwatan. Sampai mengkilat itu Pak bijinya, Pak. Ya, baik. Sekarang itu tadi ilmu hayat. Ilmu bijinya. Kalau kita terus Cuman ini ada otonya ya, Pak ya. larut. Tapi dulu ada otonya ya. Itu biji jambu mede ya. Kena sinar matahari, kena jas, gak gitu ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga terlalu menyedot makanan. Iya. Jangan diteruskan. Urusan Ya. itu kan. Ya, sekarang kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Pak. Peribahasa tahu? Oh, tahu, Pak. Tahu, Pak. Kamu tahu? Tahu, Pak? Iya. Ya, sekarang. Mau apa lagi, Pak? Tahu. Ya, sekarang ini ada sebuah peribahasa, tolong artikan. Iya, Pak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya? Artinya yang kencing guru lelaki, Pak. Gitu? Ya kalau guru perempuan nggak mungkin kencing berdiri, Pak. Itu pasti. Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini. Oh, artinya. Kamu. Ya muridnya kan jadi dikejar anjing, Pak. Paksa lari. Kan artinya ya, Pak. Ya. Bukan artinya, itu artinya bahwa semua apa yang diingin guru itu akan diikuti oleh. Oh. Ah, Kalau guru memberi contoh jelek itu jelek. Iya. Sekarang ada satu lagi kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya? Orang melem. Dari tadi benar-benar ngomong melem. Iya, itu kebangkitan bener itu. Mau gak jadi mata kan bangkitnya. Gajah kan seperti demo, ya Pak. Gajah di mata begini nggak kelihatan berekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan. Tapi yang bagus tuh biasanya di Kamu mau pendek saya aja, main peribahasa. Bukan soal jelek muka ini malah sifat. Oh iya. Ini bahasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Ya. Si Ali, kamu Acing? Ya, Pak. Si Acing. Iya, Pak. Saya. Tadi salah jawabnya. Tadi salah ya. Iya. Salah perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram, Pak. Gimana orang haram? Selalu dah. Sekarang kembali ke kamu. Rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Artinya? Itu kasihan sekali, Pak. Susunya nila segede belanga kok ya rusak karena titik senilal. Kamu ngerti artinya? Ya dia tadi, Pak. Susu sinila segede banget. Rusak gara-gara titik-titik tadi, Pak. Bukan itu. Aduh, jelas kamu. Itu biasanya yang baik-baik. Sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian. Oh ya, betul. Betul. Kemarin udah betul. Iya. Biasanya tidak jadi semuanya rusak gitu ya. Berakit-rakit kamu. Ya, Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya? Artinya nyelamatin diri, Pak. Ya kalau banjir mah ketepian aja. Aduh, ini kamu. Ya, wajar, Pak. Artinya wajar saja. Nah, kalau di tengah kalau benar, tapi kalau di tengah terus nanti kelelep. Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu itu harus dengan usaha. Usaha itu. Ya, jadi itu kan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, Beli kulkas dulu. benar kulkas satu ini. Iya. Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang. Apa artinya? Iya, Orang iseng. Iya, Pak. Udah tahu tiangnya kecil, pasangnya gede, itu kan iseng betul itu. Bukan artinya kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu, maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang pengetahuan umum. Penemu listrik itu adalah siapa? Kamu? Saya, Pak. Ya. Thomas Alva Edison. Iya. Kalau soal yang barat-barat. Pintar ya, Pak. Iya, itu namanya juga baca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik. Listrik, Pak.
Penemu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu lah. Tahu? Ya. Siapa? RA Kartini Pak. Menurut PLN RA Kartini ada bukunya habis gelap terbitlah terang. Kalau PLN belum masuk nggak punya terang-terang Pak. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Penemu ketel uap siapa? James Watt. Hah? James Watt. James Watt. Iya. James Apa? James Watt. Iya. James Watt. Sekarang itu penemu ketel uap. Kata uang. Nah, kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang patri, Pak. Jangan Pinter kamu ya. Ah, itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya sekarang kamu. Ini saya paling kesal kamu dari tadi aja. Ya. Iya, Pak. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu. Sini kamu. Ya, Pak. Kayak bener dulu dari tadi 2 minggu dicecer itu. Kamu asing nggak sama siapa? Terus mawi. Kamu harus mawi aja. Terus mawi. Ya, kamu. Ya, kenapa, Pak? Siapa yang membunuh Daniel? Bukan saya, Pak. Sumpah bukan saya, Pak. Hah? Bukan saya, Pak. Dono kan kau, Pak. Kamu Daniel. Siapa yang membunuh Daniel? apalagi saya, Pak. Pak, itu pas dibunuh saya nggak di sana, Pak. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Daniel siapa sih? Daniel siapa? Daniel yang membunuh Daniel siapa saya tanya? Ya nggak tahu. Ya sekarang yang membunuh Kenara siapa? Apalagi kenal siapa nggak tahu. Sumpah bukan saya, Pak. Ini busung. Kamu yang bunuh Kenara siapa? Pak, benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan juga. Itu benar. Kenapa kalau gitu siapa, Pak? Laporannya ke polisi. Pembunuhan kok bisa sampai nggak tahu. Kamu nggak tahu? Enggak. Kamu nggak tahu. Bapak tahu nggak? Hah? Bapak tahu nggak? Ya makanya saya tanya. Oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada, Pak. Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Ken Arok. Ya, kita masukin saja sekarang soal kesehatan. Kunci pokok dari kesehatan, Anda tahu? Kerokan, Pak. Kerokan itu kalau sudah nggak sehat baru dikerokin. Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu, nggak apa-apa. Kenapa? Sedia hujan sebelum payung, Pak. Kalau dikerok dulu, pori-pori mau besar malah angin ngebos. Oh, iya, sorry. Jadi jangan. Sehat enggak? Pes-pesan terus. Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat tadi saya bilang bangsa yang sehat, karena bangsa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan. Lingkungan, Pak. Itu kuncinya, Pak. Kuncinya. Ada gemboknya, Pak. Gemboknya kuncinya juga. Oh, begitu. Jadi Ya pokoknya mau bicara kesehatan apa ya? Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu, misalnya, biasanya kan ada yang kamu dengar, misalnya pengangguran. Itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, cuma memang yang gaji nggak ada. Pekerjaan itu ngerjain apa nggak punya jalan, terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gaji nggak ada. Nah, ini karena banyaknya penduduk. Nah, karena itu kan sekarang ada KB. Oh, KB. Itu tadi bilang KB. KB. Iya. Oh, KB itu orang kaya baru. Nah, KB. Tahu KB artinya apa? Tahu, Pak? Keluarga berencana. Nah, Tahu keluarga berencana apa artinya? Apa? KB. Ya, Pak, keluarga berencana, Pak. apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Ya kita merencanakan keluarga. Misalnya pengen anak laki semua, kita bikin anak laki semua. Apa? Bener, Pak, merencanakan keluarga. Berencana keluarga bener. Oh, keluarganya 4, 5, 10, tergantung, Pak. Istrinya 2, 3, 4. Rencana kan, artinya tergantung dari rencana yang buat. Rencana yang sehat. Oh, rencana yang Ya, artinya kalau mencari anak itu yang sehat, jangan sakit. Itu pasti sehat keluarganya. Bukan begitu juga. Artinya begini. Kita merencanakan anak itu 2 saja. 2 saja. Misalnya ya. Nah, itu kenapa Tidak istri pertama nggak ya? itu mana cuma satu. Satu aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa. Jadi kita rencanakan dengan anak 2 ini kita bisa mempunyai planning yang jauh. Oh, planning Jadi sehat, anak itu sehat. Bisa bayangin nggak kalau anaknya banyak? Maksudnya, Pak? Itu tetangga saya ada yang sampai, aduh gila ribut besar gara-gara anaknya banyak.
Anaknya 14. Bayangin namanya masih dia ingat semua. Namanya aja lupa. Karena itu anak. Oh, bapaknya panggilan Iya. namanya lupa. Belum lagi itu dia kalau makan rame. Ada satu rada hitam. Ikut makan padahal bapaknya putih, maknya kuning. Ini kenapa hitam satu? Padahal emang anaknya. Oh, anak. Apa namanya anaknya? Nih lo jangan nih, suruh keluar aja. Suruh keluar enak aja ikut makan gue juga nyari duit nih ikut makan di sini. Padahal anaknya sendiri, ibunya nggak terima, ribut, cerai. Padahal anak 14 yang nempanin, sampah. Iya. Karena banyak Pak ya. Heeh. Jadi 2 cukup Pak ya. Dua cukup. Nah itu untuk itu ada sarananya. Oh, untuk 2 itu ada sarannya. Ada sarananya. Soalnya kalau nggak direm kan wah Belum. Iya. Dasar Ya kalau bilang bisa merucut itu. Iya. Itu ada sarananya. Antara lain. Ini bukannya mau mengajarkan yang negatif tidak. Kamu supaya tahu. Misalnya IUD. Oh, IUD. Oh, spiral. Oh, pasang spiral. Ada lagi sistem kondom. Kondom. Ada lagi sistem almanak. Almanak. Sistem KUD, LKMD. IUD. Hah? IUD. Oh, IUD. IUD orang keluarga berencana.